POT ini dari awal hingga akhir nanti yang akan dipandu oleh super trainer which yang kurang lebih mulai hari ini sampai tanggal 11. Kemudian Bapak Ibu juga nanti akan melakukan pengimbasan sehingga akan mendapatkan predikat school trainer. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyadari bahwa sebagai guru belajar tentunya kami juga masih perlu adanya refleksi Bapak Ibu sekalian. Dalam kegiatan ini tentunya kami juga berusaha memberikan yang terbaik pada para peserta. Dan kami mohon maaf sebelumnya mungkin ada kekurangan di sana sini, kendala teknis. Mudah-mudahan ini menjadi bahan refleksi kami untuk lebih baik ke depannya. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Bapak Usman Jabar dan Bapak Irfandi untuk memberikan arahan kepada kami semua sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Demikian Bapak Ibu sekalian hal-hal yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas informasi yang telah diberikan. Alhamdulillah ya, ini KGBN Banyuwangi dan KGBN Bangkalan bisa bersatu ya Pak Agus ya. Kita mengadakan kegiatan ini bersama. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Komunitas Guru Belajar Nusantara, Bapak Usman Jabar. Kepada Bapak Usman Jabar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Intan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi SD Pembinaan SD Pak Irfandi. Salam kenal Pak, saya Usman Jabar. Dan mewakili komunitas guru belajar Nusantara ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, atas perhatiannya mendukung teman-teman di Banyuwangi untuk terus belajar, untuk meningkatkan kapasitas pedagogi teman-teman. Mudah-mudahan kolaborasi yang sudah dibangun oleh teman-teman Banyuwangi dengan Dinas Pendidikan di Banyuwangi ini bisa berlanjut secara terus-menerus, karena memang harus kita meyakini teman-teman bahwa memperbaiki ekosistem pendidikan gitu yang kita rasakan sepertinya yang masih sangat kurang, maka salah satu potensi yang harus terus dipupuk, dirawat adalah kolaborasi antara guru belajar itu sendiri, antara organisasi belajar itu sendiri dengan pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Untuk itu sekali lagi kolaborasi antara guru belajar itu sendiri, antara organisasi belajar itu sendiri dengan pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Untuk itu sekali lagi Pak Irfandi, saya mewakili teman-teman mengucapkan recording in progress. Bagi saya secara pribadi Pak Agus, Pak yang tidak ada hal yang jauh lebih menggembirakan menyaksikan semangat dan animo teman-teman untuk kembali belajar di situasi yang kalau misalnya kita buka data pendidikan, di mana terjadi learning loss, di mana terjadi ketertinggalan, gitu, kita kemudian tertinggal 4 bulan lebih dari sisi literasi dan seterusnya teman-teman. Maka bagi saya secara pribadi dan mewakili organisasi, kegembiraan yang sebenarnya adalah kita masih banyak orang yang giat untuk terus memperbaiki kualitas diri teman-teman. Yang kedua, Pak Agus, Pak Irfandi, saya mungkin ingin mengantar satu cerita pendek gitu yang kira-kira yang saya saksikan sendiri. Apa perbedaannya antara satu pembelajaran yang menggunakan teknologi
dengan pembelajaran yang berjalan apa adanya, teman-teman. Kompetensinya terkait dengan pengenalan wilayah. Jadi pengalaman untuk anak-anak SD. Pada murid yang satu itu kemudian hanya diberikan penugasan melalui WA sebuah gambar tentang katakanlah Kabupaten Banyuwangi nih, contoh nih kita ambil gitu. Gurunya kita sebagai guru kemudian kirim tugas ke orang tua murid, kemudian tugas murid itu adalah menggambar ulang gitu kiriman tugas WA tentang Kabupaten Banyuwangi. Jadi kita gambar ulang, anak-anak kita gambar ulang. Jadi setelah mereka menggambar peta tentang Kabupaten Banyuwangi, maka tugas mereka adalah dia foto kembali tugas itu kemudian dia kirimkan, gitu. Dia kemudian kirimkan kembali ke gurunya. Teman-teman, ini masih miskonsepsi. Teknologinya kekinian, gitu. Tapi pembelajarannya ketinggalan zaman. Ini yang sering kita pakai di kaos ya. Teknologinya kekinian, tapi pembelajarannya ketinggalan zaman. Kita sudah menggunakan gaul. WA itu teknologi, teman-teman. Gitu ya. WA itu teknologi, tapi justru proses belajarnya ketinggalan karena anak-anak itu hanya menggambar biasa aja, gitu, teman-teman. Jadi fungsi WA, fungsi teknologi itu hanya sebagai tempat memindahkan tugas. Itu yang pertama, teman-teman. Terus perbedaannya antara ketika teknologi itu jalan. Jadi pada guru yang kedua, pada murid berikutnya, itu justru mendapatkan penjelasan tentang Kabupaten Banyuwangi dengan mengunjungi alamat kakeknya misalnya, teman-teman. Jadi ada satu murid yang kira-kira mengunjungi alamat kakeknya tinggal menggunakan Google Map. Apa perbedaannya, teman-teman? Pada praktik yang pertama, itu murid itu pengalaman personal. Pengalaman belajarnya masih sangat kurang. Tapi pada praktek yang kedua, itu anak-anak kemudian memiliki pengalaman belajar yang luar biasa. Bayangkan kalau dia menggunakan teknologi gawai untuk menelusuri beberapa tempat, menemukan rumah kakeknya atau menemukan apa gitu ya. Tapi pada yang satu, pada praktek yang pertama, teman-teman, itu hanya dipergunakan untuk menyelesaikan tugas, untuk saling berkirim pesan gitu. Nah, ini perbedaannya, teman-teman, antara kalau kita ngerti di mana teknologi harus beroperasi dalam proses belajar, antara praktek yang pertama dan praktek yang kedua. Jadi teknologinya kekinian, tapi pembelajarannya ketinggalan zaman. Nah, saya justru ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang menginisiasi kegiatan ini. Itu artinya bahwa kita punya kesadaran di tengah teknologi, di tengah serangan, gempuran dari disrupsi, teman-teman, kita masih punya daya juang gitu. Apapun teknologinya, teman-teman, kalau saya yang penting paling pertama adalah itu menolong murid, itu, teman-teman, itu menolong murid. Jadi di tengah suasana ini apapun teknologinya, dan saya setuju bahwa kuisis juga itu merupakan salah satu penolong gitu, teman-teman. Kalau pas kita gunakan, teman-teman, maka saya yakin dan percaya bahwa itu akan menolong kedua-duanya ya, menolong murid di satu sisi dan juga menolong gurunya di sisi lain gitu ya. Karena kan kadang-kadang ada teknologi, teman-teman, percaya enak di muridnya, menderita di gurunya gitu ya, atau sebaliknya gitu ya. Menderita di muridnya, justru gurunya jadi enak, teman-teman. Dan itu saya pikir yang mesti kita antisipasi bersama. Nah, itu mungkin cerita-cerita awal saja Bapak Ibu, teman-teman, mengawali itu kegiatan teman-teman yang akan berlangsung sampai di tanggal 11 ya, Pak Agus. Nah, harapan yang terakhir saya kepada teman-teman di Banyuwangi, atau apalagi khususnya di teman-teman yang hadir sebagai peserta, gitu, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini itu benar-benar bisa kita terapkan, bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, membantu kita menyelesaikan banyak soal-soal pedagogi di ruang kelas, teman-teman. Karena menurut saya hal pertama, dua dari core bisnis kita, salah satunya adalah terkait dengan pedagogi, teman-teman. Kemampuan mengelola kelas gitu ya. Penguasaan terhadap beberapa teknologi belajar termasuk kuisis itu kan sesungguhnya juga bagian dari manajemen, bagian dari pedagogi itu, teman-teman. Saya pikir ini saja Pak Agus.
masih ada Pak Irfandi sebentar yang akan kegiatan, Pak Ardiansa. Saya atas nama Badan Pengurus Nusantara mengucapkan selamat dan sukses gitu ya, atas penyelenggaraan kegiatan ini. Sekaligus juga mungkin saya ingin memperkenalkan salam kenal teman-teman di Banyuwangi, di Bangkalan gitu ya. Usman Jabar dan teman-teman bagi yang belum pernah ketemu, mudah-mudahan pertemuan ini bisa berlanjut ke seri-seri berikutnya teman-teman. Saya pikir ini saja Pak Agus yang saya sampaikan. Sekali lagi sukses kegiatannya, dan setuju sekali dengan Pak Agus, kalaupun mungkin ada kehilafan dalam penyelenggaraan ini, itu yang kemudian kita sebut yang guru belajar gitu ya. Jadi, kalau ada kesalahan, kehilafan kita perbaiki, kita sempurnakan pada momentum-momentum berikutnya. Saya pikir ini teman-teman, dan pada teman-teman Badan Pengurus Provinsi Jawa Timur yang sempat hadir, selamat mendampingi teman-teman peserta gitu, dan teman-teman di Banyuwangi dan Bangkalan. Demikian teman-teman, guru belajar sampai akhir, panjang umur perjuangan. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas dukungan dan semangat dari Pak Usman terhadap kami sebagai guru yang harus melek digital ya Pak ya. Jadi kita di daerah itu harus mengalami peningkatan lah dalam digitalisasi pembelajaran. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Usman bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kasih Peningkatan Mutu dan BTKSD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, sekaligus membuka TOT Krisis Full Trainer pada malam hari. Kepada Bapak Irfandi SPD MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Usman Jabar sebagai pengurus komunitas guru belajar Nusantara, saudara-saudara pengurus KGPN Kabupaten Bangkalan yang juga bergabung pada malam hari ini, teman-teman juga pengurus KGPN Nusantara Kabupaten Banyuwangi yang saya hormati dan saya banggakan, serta Bapak Ibu guru hebat yang selalu berupaya belajar untuk meningkatkan kompetensi dirinya, yang saya hormati pula yang hadir pada malam hari ini melalui Zoom meeting ini. Puji syukur atas segala limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malam hari ini bisa tatap muka di lewat dunia maya ya, dalam keadaan sehat alhamdulillah, dan selalu dalam upaya kita untuk senantiasa belajar meningkatkan kemampuan diri kita sebagai seorang guru. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, memang ketika pandemi mendera Indonesia dan ini berimbas pada dunia pendidikan, akhirnya kita disadarkan bahwasanya dengan kondisi seperti itu betapa pentingnya teknologi, terutama teknologi informasi, sangat penting dalam membantu penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang sementara pada waktu itu kita dihadapkan pada permasalahan tidak bisa untuk bertatap muka. Makanya solusi yang paling memungkinkan adalah menggunakan bantuan IT, teknologi informasi. Nah, ini kita baru sadar betapa pentingnya. Akhirnya pada saat itu teman-teman guru yang tadinya apatis, tidak mau belajar IT, akhirnya dengan serta-merta berupaya untuk belajar. Dan kita menyadari betapa pentingnya teknologi, kemajuan teknologi itu bagi
penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi. Nah, kemudian saudara-saudara, seperti yang disampaikan oleh Pak Usman Jabar tadi, ketika kita dihadapkan kondisi yang semacam itu dan mengharuskan kegiatan belajar mengajar terus bisa berjalan, maka yang sarana yang paling banyak digunakan adalah melalui WA. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara, karena WA yang sampaikan Pak Usman Jabar tadi itu hanyalah sebagai alat untuk mentransformasi informasi saja. Masih belum pada tahap bagaimana kita mempelajari atau menggunakan teknologi itu untuk bisa mempermudah anak, mempermudah siswa untuk bisa memahami suatu konsep pengetahuan maupun keterampilan. Nah, yang dirasakan oleh orang tua hanya karena WA itu hanya digunakan sebagai alat untuk transformasi informasi saja, menyampaikan tugas-tugas rata-rata yang diberikan, sehingga yang terjadi adalah keluhan dari wali murid ketika pembelajaran daring, maka tugasnya malah lebih banyak, tambah ribet, tambah sulit. Nah, karena itu tadi, karena guru menganggap dengan pembelajaran semacam itu, dengan menggunakan teknologi, yang penting tugas itu bisa tersampaikan, memikirkan bagaimana anak semestinya itu diberikan dulu pemahaman tentang konsep materi sebelum tugas-tugas itu diberikan. Nah, oleh karena itu pada waktu itu, karena kesadaran kita terhadap pentingnya teknologi, saya menyampaikan pada Mas Agus untuk bisa kita menyelenggarakan BIMTEK atau Diklat pada waktu itu, Mas Agus, tentang pembelajaran hybrid, ya, hybrid learning. Nah, akhirnya pada waktu itu sesuai dengan apa yang saya peroleh ketika mengikuti kegiatan pelatihan AKM dulu, ada salah seorang guru, kalau tidak salah dari Lamongan itu, dia menyampaikan praktek baiknya, best practice-nya dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Saya sangat tertarik pada waktu itu, sehingga saya menyampaikan kepada Mas Agus untuk suatu saat setelah kegiatan pembelajaran hybrid ini nanti supaya bisa dilakukan kegiatan BIMTEK atau TOT tentang aplikasi Quizizz ini. Nah, alhamdulillah malam ini bisa terselenggara. Dan pengalaman saya, Mas Agus, pada saat beberapa waktu kemarin saya sebagai guru pamong yang ditunjuk oleh Universitas Negeri Jember sebagai guru pamong, sehingga ada beberapa teman-teman guru yang mengikuti program PPG itu yang saya bimbing, dan ada beberapa yang menggunakan aplikasi Quizizz ini. Dan tentunya teman-teman yang pada waktu itu yang saya nilai juga, yang saya amati juga, saya rasakan dari teknik cara penyampaiannya, metode yang digunakan, tentunya akan lebih menarik dengan menggunakan alat atau media, termasuk aplikasi ketika pembelajaran itu yang dilakukan adalah pembelajaran daring, maka penggunaan aplikasi-aplikasi yang bisa mempermudah anak untuk belajar dan sangat menarik itu akan lebih memiliki nilai yang lebih tinggi, atau kemanfaatan atau mungkin keberhasilan dalam proses pembelajaran yang lebih baik daripada mereka yang hanya menggunakan cara-cara yang konvensional saja. Nah, kemudian kalau kita memahami apa itu media, karena Quizizz ini adalah merupakan salah satu media. Media itu adalah alat atau sarana yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran. Nah, di situ ada media instruksional. Kalau media instruksional berarti adalah alat atau sarana yang bisa digunakan atau memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dalam rangka untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa media yang digunakan itu memiliki peran, antara lain adalah
membangkitkan minat, ya, membangkitkan minat, motivasi peserta didik untuk belajar lebih menarik, begitu. Kemudian menarik perhatian siswa. Akan tetapi saudara-saudara, yang perlu digarisbawahi dalam penggunaan media ini, termasuk krisis ini, bahwa tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun alat bantu yang baik untuk semua tujuan. Ini yang perlu digarisbawahi. Tidak ada satupun alat bantu yang baik atau media pembelajaran yang baik untuk semua tujuan. Tergantung pada situasi kondisi tentunya. Oleh karena itu, penerapan krisis pun semacam itu, juga menyesuaikan situasi dan kondisi. Masih banyak aplikasi atau mungkin media yang lain yang dapat digunakan untuk bagaimana guru menyampaikan pembelajaran itu lebih baik lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada malam ini saya mengucapkan selamat untuk belajar, dan jangan berhenti untuk belajar. Saya teringat kata-kata bijak yang disampaikan Ibu Bupati Banyuwangi, bahwa Ibu Bupati sering menyampaikan dari kalimatnya bahwa jangan berhenti untuk belajar, karena dunia tidak pernah berhenti mengajar. Nah, itu kata-kata bijak yang saya ambil dari yang disampaikan oleh Ibu Bupati, Ibu Kristiandani, Bupati Banyuwangi. Saya harapkan saudara-saudara juga semacam itu, tidak berhenti untuk belajar, karena dunia tidak akan pernah berhenti untuk mengajar. Selamat mengikuti kegiatan TOT, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, TOT khusus School Trainer malam ini saya nyatakan dimulai. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfandi atas pesan-pesan yang diberikan. Ada hal yang harus kita ingat, rekan-rekan. Pesan dari Bu Ibu dan Pak Irfandi adalah jangan berhenti untuk belajar, karena dunia tidak akan pernah berhenti untuk mengajar. Wow, sangat-sangat apresiasi saya dengan hal ini. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, akan saya serahkan kepada moderator, Bapak Ibu, karena kegiatan pembukaan telah kita laksanakan bersama. Semoga nantinya akan memberi hikmah tersendiri untuk kita, menjadi banyak hal yang akan kita dapatkan dari kegiatan ini. Ya. Baik, saya serahkan kepada Ibu Rahayu Prihatin. Apakah sudah hadir, Ibu? Belum, Ge? Oke. Ya, untuk sepertinya Madura lagi pemadaman. Oh, oke, siap, bagus. Kalau begitu akan saya serahkan kepada Ibu Dwi Kartikasari selaku moderator. Beliau merupakan KGBN dari Kabupaten Banyuwangi. Kepada Ibu Dwi Kartika, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Intan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo? Oke, jelas. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat peserta TOT Krisis School Trainer? Masih semangat ya? Ya, semangat. Di sini perkenalkan, saya Dwi Kartika akan memandu kegiatan TOT pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Usman dan Bapak Irfandi yang sudah memotivasi kita ya, bahwasanya di era teknologi seperti saat ini perkembangan teknologi sangat cepat, sehingga kita sebagai pendidik harus benar-benar siap
untuk kelancaran pembelajaran putra-putri didik kita di sekolah. Langsung saja Bapak Ibu, dalam kegiatan TOT pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh trainer-trainer luar biasa yang mungkin sudah tidak asing ya Bapak Ibu di dunia pendidikannya. Mereka itu setiap kegiatan apa pasti ini ada Pak Ardi, Pak Agus, Pak Eko, Bu Masnia. Nah, kali ini untuk kegiatan training of trainer pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh mereka. Kita sapa dulu Pak Ardi Yuniar Firdaus dari Bangkalan. Nah, masih semangat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Eko Pramesti Sumarto ada? Standby ya. Pak Agus Hermanto serta Bu Masnia. Pak Agus, Bu Masnia. Ya, selamat malam. Selamat malam. Baik, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya akan membagi dua sesi, yaitu sesi pertama adalah sesi pemaparan materi dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Bapak Ibu, demi kelancaran kegiatan kita pada malam hari ini, kami mohon untuk mic dalam keadaan off, dan nanti jika ada hal-hal yang ditanyakan Bapak Ibu bisa menulis pertanyaan di chat room, serta mungkin bisa raise hand ya Bapak Ibu pada saat sesi tanya jawab nanti. Baik, untuk pemapar materi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Ardiansah Yuniar Firdaus MPD dari Bangkalan. Beliau akan mengangkat materi orientasi umum Training of Trainer Visi School Trainer. Untuk waktu kami serahkan kepada Pak Ardiansah. Monggo. Terima kasih Bu Ika atas waktunya ya yang diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak Ibu, apa suara saya cukup terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas Pak Ardi? Jelas Bapak Ibu ya. Semoga saja nanti sinyalnya bersahabat, karena memang beberapa hari ini untuk wilayah Madura memang terjadi pemadaman bergilir Bapak Ibu, sehingga sinyalnya sangat di luar ekspektasi kami. Biasanya lancar jaya, namun beberapa hari ini sering tersendat-sendat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Penyelenggara, Bapak Agus Hermanto dari KGBN Bangkalan, yang saya hormati Bapak Ervandi, dan yang saya hormati pula Bapak Usman Jabar sebagai Ketua Umum Komunitas Guru Belajar Nusantara. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam acara yang luar biasa ini, acara yang diinisiasi, betul katanya Pak Agus tadi, diinisiasi oleh Bisnis Indonesia, kemudian dilanjutkan bersama komunikasi yang sangat intens antara KGBN Bangkalan dan KGBN Banyuwangi, akhirnya bisa memfasilitasi TOT Visi School Trainer ini. Nah, sedianya pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Bisa menuliskan di kolom chat ya kondisi terkini di daerah Bapak Ibu masing-masing sehubungan dengan kondisi yang memang kurang baik ya Bapak Ibu ya akhir-akhir ini. Saya berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap mau belajar bersama. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pemaparan terkait dengan bagaimana orientasi program TOT ini. Nah, mohon izin share screen Bapak Ibu ya. Semoga
Sebentar. Baik Bapak Ibu, apa share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat tapi menyempit sih Pak. Oh, terlihat menyempit Pak. Ya. Nah, kalau seperti ini. Oke, sudah. Sudah, Seperti ini. sudah, Ya. sudah, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya berbagi layar dan berbagi pemahaman terkait dengan orientasi yang sudah kami inisiasi bersama Pak Agus dan rekan-rekan di tim kuisis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit mengulas Bapak Ibu ya, biar pemahaman dan persepsi kita ke depannya sama terkait dengan rule-rule yang harus kita lalui nantinya. Nah, orientasi ini sebenarnya didasari oleh beberapa keprihatinan ya Bapak Ibu ya. Di antaranya adalah terkait dengan keadaan yang memang terjadi pada saat ini. Salah satunya adalah orientasi itu sendiri dilahirkan dari beberapa data yang menunjukkan bahwa memang kemampuan literasi digital bangsa kita masih di bawah keadaan yang baik ya. Dalam artian yang lain adalah kurang baik seperti itu. Nah, mari Bapak Ibu kita menyamakan visi dan misi dulu Bapak Ibu ya, bahwa pada kesempatan kali ini di ruang yang sangat luar biasa ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu ya, dan berkolaborasi bersama Bapak Ibu, sehingga apa yang nantinya kita hasilkan dari TOT ini akan memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya bagi Bapak Ibu, tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, sebelum saya masuk terlalu dalam Bapak Ibu ya, nah, apakah Bapak Ibu merasakan bahwa memang ada perubahan terkait dengan perkembangan teknologi digital Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa membantu saya. Mohon izin saya off kamera Pak ya, karena mendadak listriknya mati ini Pak. Okay. Ya kalau saya jadi black suite ini akhirnya. Nah, inilah dilemanya. Nah, baik Bapak Ibu, bisa membantu saya untuk menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Chat ya, terkait dengan pertanyaan saya Bapak Ibu ya, apa kita merasakan perubahan perkembangan teknologi digital. Nah, kira-kira Bapak Ibu merasakan nggak bahwa teknologi digital itu memang berubah-ubah atau stagnan saja Bapak Ibu? Bisa bantu saya Bapak Ibu? Iya, dari Bu Hardianti merasakan, Bu Ika merasakan, sangat terasa Pak dari Bu Retno. Iya, dari Bu Reni juga mengatakan Bu Dia. Wah, Bu Dia malah komennya malah di Bangkalan terjadi pemadaman. Bagaimana Bu? Apakah ini juga dampak dari perubahan teknologi dari listrik menyala ke listrik padam? Baik, dari Ibu Yanti. Oh, selama pandemi terlihat teknologi informasi dan komunikasi menjadi lebih berkembang. Selama masa pandemi lebih terasa berkembang lagi ya. Betul sekali Bapak Ibu ya. Pandemi memang membawa satu sisi positif. Satu sisi positifnya adalah terkait dengan pemanfaatan teknologi khususnya di dunia pendidikan. Nah,
terasa sekali, sangat merasakan Bu Nur Aziza ya, Bu Happy juga, teknologinya berkembang sangat cepat dan sangat terasa sekali. Baik, ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan respon pada satu pertanyaan pemantik di awal Bapak Ibu. Nah, kita sependapat Bapak Ibu bahwa memang perkembangan teknologi itu mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade, dari abad, dan dari perubahan waktu, ukuran perubahan waktu yang lain. Nah, hal ini juga nantinya berdampak pada sendi-sendi kehidupan dan sisi-sisi kehidupan, baik itu secara humanis maupun secara umum ya Bapak Ibu ya. Nah, yang berdampak pada apa yang kita rasakan. Nah, kenapa saya menanyakan perasaan Bapak Ibu terasa atau tidak? Karena pada suatu keadaan kita tidak bisa memungkiri ya bahwa perubahan teknologi itu memang cepat dan terjadi. Nah, namun dalam lingkungan kita ada beberapa orang yang memang menyadari perubahan itu tetapi tidak mau ikut ke dalamnya. Akhirnya ya biasa-biasa, santai-santai saja. Nah, saya ambil contoh saja dalam tanda kutip ya, mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah Bapak Ibu ya. Anggap saja Bapak Ibu yang sudah hampir pensiun. Nah, biasanya mereka cenderung lebih bertahan dengan pola-pola yang lama, tidak mengikuti perkembangan teknologi. Nah, ini merupakan sebuah contoh yang sangat real ya. Mungkin di setiap daerah tentunya ada yang seperti ini. Nah, saya lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Nah, ini merupakan satu dari sekian banyak contoh yang bisa kita refleksikan Bapak Ibu ya sebagai penyamaan awal bahwa memang teknologi itu memang berkembang dan berubah dari masa ke masa. Nah, bisa kita bayangkan Bapak Ibu ya. Nah, bisa kita bayangkan, saya urut saja contohnya itu dari yang pojok kanan kalau dari saya ya. Nah, di sini ada contohnya perkembangan dari teknologi VR itu sendiri. Nah, bagaimana teknologi ini memanfaatkan digitalisasi. Nah, dulunya alatnya sangat ribet sekali Bapak Ibu ya, seperti penuh kepalanya itu Bapak Ibu ya, dengan beragam peralatan yang seperti itu. Nah, kemudian pada zaman sekarang teknologi VR-nya sudah sangat keren sekali ya Bapak Ibu ya. Dengan penggunanya sudah bisa dibawa masuk ke alam yang dihadirkan di dalamnya Bapak Ibu. Nah, kita bergeser ke contoh perkembangan teknologi yang lain. Misalnya itu ada sebuah televisi yang dulunya sangat klasik ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sekarang itu sudah mulai ke layar datar. Bahkan di medium-medium yang lain itu TV-nya itu sudah lebih canggih, digitalisasinya sudah sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana yang sudah tidak digunakan, sudah menggunakan jaringan WiFi, bahkan juga sudah menggunakan digitalisasi dari sebuah antena yang dipancarkan ke banyak perumahan yang dihuni oleh warga-warganya untuk menikmati fasilitas siaran televisi. Nah, sekarang kita mencoba ke segi komunikasi Bapak Ibu. Pernah tidak Bapak Ibu dulu mengantri di telepon umum? Mungkin yang masih ingat bisa menuliskan di chat ya. Tahun berapa kita berkomunikasi menggunakan telepon umum? Yang awalnya itu kita harus menyiapkan beberapa banyak poin untuk digunakan berapa menit. Nah, kira-kira tahun berapa Bapak Ibu masih ingatkah itu? Atau 2002, 1998, era 90-an ya. Intinya benar sekali. Nah,
ada juga warung telepon katanya tahun 2000, betul, ada wartel di situ. Nah, kalau telepon umum itu biasanya memang hanya untuk daerah lokal ya Bapak Ibu ya. Nah, dari kondisi komunikasi saja perubahannya sangat cepat. Yang awalnya kita menggunakan telepon umum ataupun telepon rumah, akhirnya berubah sekarang menjadi smartphone atau telepon pintar. Bahkan harganya pun ada yang sangat fantastis ya Bapak Ibu ya. Nah, jika smartphone itu merupakan merek-merek branded lah seperti itu. Nah, di smartphone ini pun juga sekarang sudah bisa dimanfaatkan sebagai salah satu media dalam pembelajaran. Aplikasi-aplikasi pendukung pemanfaatan pembelajaran bisa disematkan di smartphone ini. Salah satunya adalah pemanfaatan Quizzes sendiri Bapak Ibu ya. Nah, Quizzes sendiri juga bisa di-apply nanti melalui smartphone Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba bergeser ke OHP dan laptop ya Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan dua perangkat yang senantiasa biasanya ada di medium pembelajaran Bapak Ibu ya. Kalau kita kembali ke zaman-zaman kuliah, era-era tahun 90 atau 2000 awal lah seperti itu ya, OHP masih sangat familiar ya, sekalipun di beberapa kampus, mungkin di beberapa di beberapa tempat yang lain itu sudah menggunakan proyektor. Nah, tapi pada keadaan saat itu OHP memang memegang peranan penting sebagai salah satu media pembelajaran. Nah, berbeda dengan era sekarang Bapak Ibu ya. Sekarang sepertinya kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya laptop Bapak Ibu ya. Seakan-akan kalau kita tidak bisa laptop, kita sudah benar-benar tertinggal dari yang namanya digitalisasi. Nah, kegunaan laptop ini sangat erat kaitannya dengan dunia pembelajaran. Nah, bagaimana nantinya kita akan belajar melalui pemanfaatan laptop yang di-apply oleh beberapa aplikasi dan software-software pendukung. Misalnya salah satunya ini adalah nanti yang akan kita pelajari bersama trainer-trainer kita nanti, yaitu adalah pemanfaatan Quizzes itu sendiri dalam pembelajaran. Nah, kita sependapat ya Bapak Ibu ya, bahwa memang sekali lagi teknologi berkembang dan memang mengalami perubahan, atau dengan kata lain perkembangan teknologi itu secara dinamis akan berubah-ubah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari perubahan-perubahan tersebut tentunya akan berpengaruh kepada satu individu ataupun individu yang lain, karena perubahan itu tentunya memberikan dampak tidak hanya kepada lokal kecil ataupun dalam keadaan lokal luas. Misalnya perbandingan rasio perubahan antara percepatan perubahan perkembangan teknologi di Papua ataupun di Jawa tentunya tidak sama. Antara individu misalnya, antara si A dan si B menyikapi perubahan perkembangan teknologi ini tentunya tidak sama pula. Nah, berdasarkan perubahan-perubahan inilah kemudian terlahir beberapa data dari beberapa riset yang dilakukan oleh peneliti-peneliti ya Bapak Ibu ya, sehingga tercermin bagaimana kemampuan literasi digital yang dimiliki oleh bangsa kita. Nah, dalam penyajian ini saya coba menyajikan beberapa datanya Bapak Ibu ya. Yang pertama terkait dengan indeks literasi digital bangsa kita Bapak Ibu. Nah, data ini diperoleh dari hasil survei oleh Kemenfo dan Cyberkreasi dan Kata Data, di mana indeks 3,17 itu masih di bawah tingkatan baik ya Bapak Ibu ya, masih di bawah tingkatan baik jika indikatornya itu adalah angka 1 sampai 4. Nah, ini memang menandakan bahwa kita memang harus segera berbenah Bapak Ibu ya, segera berbenah, segera melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, kita mencoba membandingkan dengan data yang skupnya lebih luas lagi, misalnya yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit pada tahun 2022. Nah,
Indonesia berada di peringkat 61 Bapak Ibu ya, dari 100 negara yang dicoba diambil datanya Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait dengan kesiapan menggunakan internet. Nah, apakah internet itu erat kaitannya dengan digitalisasi? Jawabannya sangat erat Bapak Ibu ya, karena kita contohkan saja, smartphone jika tidak ada jaringan internet rasanya ya seperti mainan game saja, seperti itu ya Bapak Ibu ya, tidak bisa tidak bisa di-apply dengan secara maksimal. Nah, dari data dua ini coba kita persempit Bapak Ibu ya, dari data persempit yang dilakukan oleh BPS. Nah, terkait dengan data persentase rumah tangga ya, rumah tangga yang menggunakan akses internet itu terbesar itu ada di Pulau Jawa. Nah, khususnya ada di Provinsi DKI, sementara yang paling terendah itu ada di Papua. Nah, tentunya perbedaan ini berdampak kepada sendi-sendi kehidupan yang lain ya. Misalnya salah satunya adalah dampak ini bisa dirasakan oleh dunia pendidikan. Nah, bagaimana di era pandemi kemarin Bapak Ibu ya, digitalisasi mungkin jika di daerah Jawa atau di ibu kota provinsi mungkin masih bisa berjalan secara maksimal ya Bapak Ibu ya. Namun bagaimana keadaannya jika daerahnya itu terpencil? Justru akan berbanding sebaliknya, dan itu juga akan menambah permasalahan yang lainnya. Nah, hal ini juga senada Bapak Ibu ya, senada dari yang diamanatkan oleh Bapak Presiden Bapak Ibu ya, bahwa memang transformasi digital yang dipercepat dengan pandemi COVID harus kita sikapi dengan cepat dan tepat. Nah, kenapa memang disikapi dengan cepat dan tepat? Karena untuk menekan dampak yang tidak positif ya, dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya pandemi COVID ini. Namun benar seperti katanya Ibu siapa tadi ya, bahwa COVID itu juga mendorong ya, bukan mendorong ya, karena adanya COVID itu malah pemanfaatan teknologi itu malah semakin lebih maksimal, khususnya di pendidikan tadi. Nah, ini sangat relevan sekali Bapak Ibu ya, di mana memang ketika COVID itu melanda, sisi positifnya adalah apply tentang software, aplikasi pembelajaran jarak jauh, blended, hybrid, dan semacamnya itu mulai dieksplorasi oleh dunia pendidikan di Indonesia. Nah, senada juga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri, Bapak Ibu ya, di mana terlebih dengan semakin dibutuhkannya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan, kita harus berkolaborasi untuk mengakselerasi program digitalisasi sekolah. Nah, berangkat dari sinilah program ini salah satunya merupakan bagian ya, kita mencoba untuk bergerak, kita mencoba untuk berdampak dan belajar bersama bagaimana memberi sumbangsi untuk percepatan digitalisasi sekolah. Nah, caranya adalah melalui TOT Quizzes School Trainer ini. Nah, karena Quizzes sendiri merupakan sebuah media yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran melalui sarana ataupun sarana yang nantinya sangat terhubung dengan digitalisasi itu sendiri. Misalnya seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah laptop dan smartphone. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah beberapa alasan, beberapa latar belakang yang akhirnya terinisiasi bagaimana keinginan kami ya, saya dan Pak Agus dan rekan-rekan di KGDN untuk menyelenggarakan TOT ini. Nah, yang pertama kita kembali kepada memang dasar utamanya itu memang kita ingin memberikan sumbangsi untuk meminimalisir atau meningkatkan terkait dengan indeks literasi digital di Indonesia. Setidaknya dengan apa yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu ya, jika satu nanti bisa berdampak 5 atau 10,
Nah, ini tentunya akan memberikan angka-angka yang berbeda nantinya, mungkin tidak saat ini ataupun bulan ataupun berapa semester ke depan. Setidaknya mungkin jika ada nanti survei kembali atau data-data kembali yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, tentunya dunia pendidikan nantinya sudah akan memberikan sumbangsi yang berbeda karena guru-gurunya sudah lebih siap melaksanakan dan menyambut perubahan perkembangan teknologi. Nah, yang kedua adalah latar belakangnya terkait dengan kemahiran Bapak Ibu ya. Kita tidak menutup mata, kita tidak bisa memungkiri mungkin di daerah-daerah lain ya, guru-guru yang lain itu sudah mengenal aplikasi Quizzes ini. Namun ya namanya seseorang mengenal ya Bapak Ibu ya, tentunya mengenal ini ada batasnya, berbeda dengan para trainer kita ya Bapak Ibu ya. Tidak seperti Pak Agus, Pak Eko dan Bu Mas Nia kalau tidak salah, ini tentunya sudah sangat memahami lah seperti itu ya, sudah dalam posisi tingkat mahir. Nah, yang ketiga adalah latar belakangnya adalah terkait dengan kesempatan Bapak Ibu ya. Nah, kesempatan ini digunakan untuk bagi Bapak Ibu guru yang memang belum mengenal sama sekali ya apa itu Quizzes dan bagaimana pemanfaatannya. Nah, sedangkan tujuan dari pelaksanaan TOT ini adalah secara khusus ya Bapak Ibu ya, secara khusus yaitu adalah mengenalkan. Yang pertama adalah mengenalkan fitur-fitur canggih Quizzes kepada Bapak Ibu ataupun kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, mungkin ada yang mengikuti kegiatan DOT ini. Nah, yang nantinya juga nanti akan diimbaskan kepada siswa-siswanya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan bagaimana menggunakan dan mengoptimalkan. Hal ini nantinya akan membantu para guru dalam menggunakan dan mengoptimalkan semua fitur baru di Quizzes. Nah, fitur-fitur baru ini mungkin senantiasa ya Bapak Ibu ya, yang namanya aplikasi itu pasti akan diupdate terus oleh pengembangnya. Nah, jika kita tidak selalu mengupdate diri, tentunya kita akan tertinggal ya Bapak Ibu ya. Nah, pada kesempatan kali ini jangan disia-siakan Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan belajar bersama dengan para super trainer kita. Nah, yang ketiga adalah untuk memfasilitasi Bapak Ibu ya. Nah, memfasilitasi dalam artian setiap sekolah agar memiliki satu orang pelatih ya, satu atau dua orang pelatih lah. Mungkin bahkan bisa lebih Bapak Ibu, dan sebagai pelopor Quizzes mungkin di sekolahnya masing-masing dan di daerahnya masing-masing nantinya seperti itu Bapak Ibu. Maaf Pak Arti, 7 menit lagi ya. Siap Ibu, terima kasih sudah diingatkan. Nah, ini merupakan timeline-nya Bapak Ibu ya. Timeline kegiatan kita pada tanggal 4 kita sudah sinkronus ya melalui aplikasi Zoom saat ini. Tanggal 57 asinkronus, nanti penugasannya ada di Classroom. Yang dilanjutkan tanggal 8 sesi sinkronusnya, tanggal 9 asinkronus, tanggal 11 sinkronus lagi, dan tanggal 12 sampai tanggal 31 ini adalah kesempatan waktu untuk melakukan pengimbasan di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini adalah terkait dari beberapa materi yang sudah disampaikan melalui email tadi Bapak Ibu ya, cuman kembali kami perjelas ya. Ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari bersama ya, salah satunya adalah gamification. Ini mungkin terkait dengan game ya Pak Agus ya, betul ya. Nah, ini kalau sudah bermain game ini sepertinya memang senada ya dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara, di mana kodratnya anak itu yang memang bermain Bapak Ibu ya, bermain sambil belajar, belajar sambil bermain ya. Nah, mungkin dengan nanti mengaplikasikan Quizzes ini nanti bisa memaksimalkan pembelajaran di sekolah ini Bapak Ibu. Nah, yang kedua nanti terkait dengan pembuatan soal, dan yang ketiga terkait dengan membuat presentasi interaktif di Quizzes. Nah, ini merupakan beberapa fitur di Quizzes Bapak Ibu yang coba saya rangkum ya. Salah satunya
aplikasi pencari soal ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada kategori soalnya juga, dan Quizzes sendiri sudah terintegrasi dengan Google Classroom. Nah, juga bisa sebagai tempat media pengolahan data ya, karena datanya bisa hasil dari kuis-kuis tersebut sudah disajikan dalam bentuk laporan, Bapak Ibu ya. Tinggal analisis jawabannya itu sudah ada, jadi kita tinggal memanfaatkan dengan sangat mudah sekali untuk membantu pekerjaan kita nantinya sebagai guru nanti di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, lalu apa saja yang akan menjadi alur penugasan dan pengimbasannya nanti Bapak Ibu ya. Yang pertama, Bapak Ibu nanti akan belajar membuat akun juga. Yang kedua nanti memainkan kuis dengan siswanya. Ini bisa langsung atau bisa PR ya, nanti kesepakatannya seperti bagus ya. Dan yang ketiga adalah membuat presentasi Bapak Ibu. Yang keempat adalah memainkan secara langsung atau menugaskan presentasi interaktif itu kepada siswanya. Nah, dan yang terakhir setelah diklat ini selesai Bapak Ibu akan melakukan pengimbasan. Nah, pengimbasannya itu di mana Pak? Pengimbasannya adalah di sekolah Bapak Ibu masing-masing sepertinya. Nah, jika Bapak Ibu selesai melaksanakan pengimbasan ini dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia, nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat trainer school ya, school trainer. Nah, seperti itu. Nah, akan saya jelaskan juga apa saja fasilitas yang akan kita nikmati sebagai peserta nantinya Bapak Ibu ya, sebagai peserta. Nah, yang pertama Bapak Ibu akan mendapatkan buku panduan. Nah, buku panduan terbaru dari Quizzes nanti yang akan difasilitasi oleh super trainer kita. Yang kedua adalah sertifikat, baik itu sertifikat 32 jam dari penyelenggara diklat itu KGBN Bapak Ibu, dan yang kedua adalah sertifikat school trainer dari Quizzes itu sendiri. Yang ketiga adalah aplikasi Quizzes Super. Nah, ini nantinya aplikasi ini ada jangka waktunya sekitar 3 bulan Bapak Ibu ya. Nah, untuk perwakilan di setiap sekolah yang mengikuti kegiatan ini. Dan yang keempat adalah surat undangan jadwal. Ini sudah masuk ke emailnya Bapak Ibu semua ya, ke email masing-masing Bapak Ibu ya. Silakan dicek. Kalau yang tidak sempat ngecek email, ya rajin-rajin membuka email ya Bapak Ibu ya. Karena saya juga jarang membuka email. Justru email saya tadi dibukakan oleh teman-teman panitia ini. Ya, yang terakhir ada door prize menarik Bapak Ibu. Nah, siap-siap. Nah, jadi fasilitas-fasilitas ini juga akan didapatkan oleh Bapak Ibu peserta. Jadi jangan sampai terlewatkan, jangan sampai lemas, jangan sampai lelah, tetap jaga kesehatan dan tetap menjaga semangat dan motivasi belajar bersama berkolaborasinya Bapak Ibu sampai program TOT ini selesai. Nah, di sesi terakhir Bapak Ibu akhirnya sampai juga ini. Ini sudah ada tandanya Bapak Ibu ya. Ada satu kata mutiara Bapak Ibu ya. Nah, ini dari Asyafa Syakur yang mencoba saya kutip Bapak Ibu ya. Bagian pertama dari perencanaan adalah percaya bahwa Anda dapat menerapkan rencana itu. Nah, kutipan ini selalu saya pakai Bapak Ibu ya di setiap presentasi saya. Insya Allah dimanapun itu saya selalu mengutip satu pernyataan ini. Karena saya yakin Bapak Ibu ya, kalau kita sudah memiliki rencana untuk berubah, kita harus dan bahkan kita harus yakin bahwa rencana itu pasti bisa kita lakukan seperti itu ya. Misalnya pada saat sekarang ini kita sudah mengikatkan diri ya, sudah masuk ke dalam TOT ini, sudah berkeinginan untuk belajar digitalisasi bersama-sama. Nah, saya rasa kesulitan itu akan teratasi sendiri dengan seiringnya kemantapan jiwa kita Bapak Ibu. Nah, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Saya kembalikan ke Bu Ika. Luar biasa sekali Pak Ardi. Jadi di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat ini ya,
TOT Kuisis hadir di waktu yang tepat untuk mengobati segala kegalauan para pendidik untuk meningkatkan inovasi pendidikan khususnya di daerah masing-masing. Baik, luar biasa Bapak Ibu, perlu diketahui bahwasanya Pak Adi ini juga merupakan Ketua Umum KKBN Bangkalan. Jadi kapan-kapan sharing-sharing lagi Pak Adi ya. Siap. Di luar kuisis ini. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Eko Pramesti Sumarto. Beliau akan mengangkat materi pembuatan akun kuisis dan pengorganisasian asinkronus melalui Google Classroom. Arti mungkin bisa di stop share screen-nya dulu. Baik, Pak Eko, waktu kami persilahkan. Oke, cek. Suara saya jelas, Bu? Kurang keras sedikit, Pak Eko. Oke, sebentar. Tes 1, oke. Oke, mantap. Siap. Oke. Monggo. Oke, baik. Makasih Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Agus selaku Ketua KKBN Banyuwangi, kemudian Pak Haji Ketua KKBN Bangkalan, kemudian Bapak Irfandi selaku kasih kan dari Dinas Pendidikan Banyuwangi. Mohon izin beberapa hal yang saya sampaikan adalah ada beberapa. Yang pertama terkait dengan kegiatan kita Bapak Ibu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi yang pertama, undangan itu sudah kami sampaikan. Undangan sudah kami sampaikan melalui email yang Bapak Ibu daftarkan di pendaftaran. Kegiatan kita ada sinkronus, ada asinkronus Bapak Ibu. Nah, sinkronusnya melalui Zoom yaitu pada tanggal 4, tanggal 8, dan tanggal 11. Sedangkan asinkronus itu nanti sampai tanggal 15. Itu artinya sampai dengan menyelesaikan tugas. Kemudian setelah itu ada pengimbasan Bapak Ibu. Kenapa kok ada pengimbasan? Karena ini adalah TOT. Jadi TOT itu nanti akan menghasilkan seorang trainer, di mana trainer tersebut harus mengimbaskan ilmu yang sudah didapatkan. Nah, ingin mengingatkan kembali, masih Bapak Ibu ada yang masih belum masuk dalam Google Classroom Bapak Ibu. Jadi kami mohon nanti Bapak Ibu masuk ke Google Classroom karena penugasannya nanti akan melalui Google Classroom. Oke, jadi itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua tadi sudah disampaikan ada beberapa fasilitas yang akan Bapak Ibu dapatkan terkait dalam kegiatan ini. Salah satunya adalah akun Kuisis Super. Nah, perbedaannya adalah banyak sekali, ada beberapa perbedaan. Salah satunya untuk akun Kuisis Super itu kita bisa lebih banyak lah, eksplornya itu lebih banyak. Nah, mungkin besok akan dijelaskan lagi oleh Pak Agus terkait dengan akun Kuisis Supernya itu. Syaratnya bagaimana bisa dapat akun Kuisis Super itu nanti harus mengimbaskan Bapak Ibu. Kalau tidak mengimbaskan maka akun Kuisisnya tidak bisa kita ajukan sebagai akun super gitu. Sama dengan kami super trainer itu juga ada kewajiban untuk melakukan salah satunya ini kegiatan TOT, sehingga kami punya akun super gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke ke kuisisnya. Oke, mohon izin share screen nih Bu. Nggih, monggo Pak.
monggo Bapak Ibu bisa menggunakan HP-nya, okay? Bisa menggunakan HP-nya untuk kita sama-sama. Kalau saya itu lebih suka interaktif gitu ya, sebetulnya lebih suka interaktif. Tapi untuk suara mohon izin untuk tidak kami nyalakan dulu, kita berinteraksi langsung pada quizisnya. Jadi supaya Bapak Ibu juga mengenal quizzes. Sebentar, masih proses. Bapak Ibu silakan masuk ke quizzes.com, kemudian bisa masuk. Setelah masuk nanti masukkan kode. Kita tunggu. Nah, ini kodenya Bapak Ibu. Kodenya adalah ini 210911. Monggo kita sama-sama. Baik. Ya. Ya, oke, sudah ada Pak Maximus, ada Bu Adrianti, bisa Dewi Insani. Nanti kita sama-sama interaksi. Masih 13 peserta, Bapak Ibu. Kita ada 126. Pak, misalkan saya nggak bisa masuk gimana ya? Nanti dilihat juga Bapak. Ini salah satu fitur dari quizzes yang berupa presentasi interaktif. Nah, ini kalau cara membacanya nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Yang ini kita game dulu, kita main-main dulu, kita kenalan dulu sih. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu dengan quizzes kan gitu. Monggo, masih ada lagi kah? Atau ini saya start aja ya. Nanti Bapak Ibu tetap bisa masuk. Terkait dengan misalkan telat itu masih bisa masuk. Ya, oke. Bisa dimulai Pak. Oke. Nah, jadi mari kita berkenalan dengan quizzes ya. Kita berkenalan dengan quizzes untuk pembelajaran hybrid. Kenapa kok saya sampaikan untuk pembelajaran hybrid? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfandi, oleh Pak Agus yang dari pusat, Pak Usman Jabar. Oh ya, Pak Usman. Pak Usman juga Pak Akti tadi menyampaikan Oh iya Pak, ada yang tanya di chat itu kodenya berapa, bisa di-share Pak, kopikan kodenya. Oh oke. Okay. Ini saya copy dulu ya. Nah, kodenya itu. Ya, oke. Bapak Ibu kalau yang ini saya kirim di kolom chat, bisa langsung klik saja. Nanti akan masuk. Oke. Oke. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Yang pertama, nah, apa itu pembelajaran hybrid? Nah, kalau ini mungkin jelas Bapak Ibu sudah secara umum sudah paham. Hybrid learning itu adalah pembelajaran yang menggabungkan berbagai pendekatan dalam pembelajaran, yakni pembelajaran tatap muka, face to face, pembelajaran berbasis komputer, dan pembelajaran berbasis online atau dari internet dan mobile learning. Nah, kenapa ini harus kita lakukan? Karena teknologi merupakan salah satu hal yang tidak bisa kita bendung. Salah satu hal yang selalu akan berkembang, dan kalau kita tidak mengikuti teknologi, maka kita bisa ditinggalkan. Ketika kita ditinggalkan, maka kita akan semakin jauh. Kalau kita
semakin jauh bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran kepada siswa kalau kita tidak berada di dunia mereka. Sedangkan dunia mereka saat ini itu adalah dunia yang dekat dengan teknologi. Artinya hampir sebagian besar siswa kita, hampir sebagian besar nih saya sampaikan, walaupun masih ada beberapa siswa yang kondisinya ada yang belum bisa menggunakan gawai, tapi sebagian besar itu sudah dunia mereka itu dunia game gitu. Kalau terutama teman-teman mungkin kalau di kota nih, yang di tempatnya Pak Agus kan di wilayah Banyuwangi Kota. Kalau saya kan agak sedikit minggir kan gitu. Saya minggir Pak, licin. Oh minggir ya. Oke. Di kota itu anak didik kita itu sudah sangat piawai ya untuk bermain gawai. Sangat istilahnya wis handal lah gitu dibanding kita. Nah, dan kita temui juga bahwa kadang siswa kita itu lebih suka main game dibandingkan mereka mengikuti pembelajaran kita. Nah, salah satu cara untuk membuat mereka ikut dalam pembelajaran kita ya berarti kita ikut main game gitu. Tapi main gamenya tidak game yang seperti mereka mainkan. Bagaimana game ini menjadi sebuah media. Game menjadi sebuah media. Kalau siswa tidak bisa belajar dengan cara kita, maka kita yang harus mengajar dengan cara mereka. Nah, supaya apa? Supaya kita nge-match kan gitu. Kalau siswa tidak bisa belajar cara kita, jangan dipaksakan mereka untuk belajar dengan cara kita. Tapi kita yang harus merubah pola kita untuk mengajar dengan cara mereka. Nah, salah satunya dengan apa? Karena siswa kita banyak yang suka game, ya kita pakai gamification. Nah, makanya saya berikan judul yang tema ini adalah kenalan dengan gamification of quizzes. Ya, quizzes ini bisa kita buat sebagai game. Nah, gamenya bagaimana nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini saya pengen tahu dulu Bapak Ibu, monggo silahkan dijawab jujur. Ada pertanyaan? Silahkan. Terbiasa ya Pak Eka, fitur-fitur di kuis ini jadi bisa interaktif seperti ini ya Pak Eka ya. Betul, ya. Dan ini bisa juga kita buat nanti ada gamenya ini Pak. Jadi misalkan mau kita buat penilaian sekaligus itu bisa juga nanti. Ya. Ya. Nah, waktu habis Bapak Ibu. Nah, kita bisa setting ini ya. Nanti kita bisa setting. Nah, dari sini yang sudah mengisi ya, yang sudah mengisi itu ada 7 belum mengenal kuisis. Nah, ada yang belum sama sekali mengenal gitu. Kemudian ada 18 yang baru mengenal, artinya ya baru kenal. Ada 24 itu yang sudah mengenal kuisis. Dan ada 8 yang sudah memahami. Nah, nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, kita kolaborasi Bapak Ibu di sini. Jadi tidak, wah saya sudah mengenal maka saya paling bisa, tidak ya. Tapi bagaimana kita berkolaborasi, semua saling bersinergi untuk membangun pengetahuan bersama. Sehingga siapapun kita yang selesai dari kegiatan ini, maka kita semua sama gitu. Semua sama sebagai krisis school trainer. Nah, sehingga nanti misalkan ada Bapak Ibu kesulitan, silakan tanya kepada teman-teman yang sudah lebih memahami lebih dulu, boleh dengan kami di Super Trainer juga bisa. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini setidaknya kita tahu bahwa sebagian besar itu sudah kenal lah, sudah tahu ada kuisis kan gitu, sudah tahu kuisis, tapi mungkin masih belum mengeksplor lebih lanjut. Oke. Kita lanjutkan. Nah, apa itu kuisis? Nah, tadi sudah disampaikan. Kuisis itu adalah aplikasi pembelajaran Bapak Ibu. Aplikasi pembelajaran yang gratis. Nah, kan orang Indonesia itu kalau katanya Pak Agus itu warga plus 62 itu suka yang ini, yang ada kata besarnya 500 gratis ya Pak ya. Iya, suka itu. Teman-teman itu juga saya gratis enggak kan itu. Sama seperti nanti. Nah,
sebetulnya akun super itu juga tidak gratis Bapak Ibu ya. Akun super itu tidak gratis sebetulnya, tapi melalui kegiatan kita ini insya Allah nanti kita akan berikan akun super gratis dalam jangka waktu tertentu, karena memang itu adalah kebijakan dari Quizzes sendiri ya. Jadi Quizzes adalah aplikasi pembelajaran gratis yang menyenangkan untuk memudahkan guru dalam memberikan kuis kepada para siswa. Nah, awalnya itu Quizzes dibentuk itu hanya untuk kuis, tapi sekarang itu sudah sangat berkembang. Salah satunya dengan presentasi. Dulu ketika saya awal kenal Quizzes juga sama, belum ada presentasinya. Dan sekarang lebih berkembang lagi. Nanti ada fitur-fitur baru yang mungkin Bapak Ibu belum mengenal, dan nanti supaya bisa lebih mengenal. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Itu adalah Quizzes. Apa itu Quizzes? Kita sudah tahu. Nah, kemudian kok sudah tahu ya. Nah, Quizzes merupakan aplikasi yang dapat membantu guru dalam membuat kuis yang dikerjakan oleh siswa dengan cara join dengan kode yang ya sama seperti yang kita lakukan tadi. Kita menggunakan kode, dan kodenya itu setiap kegiatan, setiap kuis yang kita siapkan, yang kita buat, kodenya bisa berubah. Oke. Dan memasukkan kode permainan beserta nama dan seterusnya seperti yang tadi, dengan memasukkan nama, kemudian serta dapat digunakan tanpa bantuan proyektor. Artinya siswa itu bisa mengerjakan di layar mereka, ya, di layar mereka. Tapi bisa juga kita buat seperti ini, jadi menunggu tampilan dari kita. Nah, karena mereka dapat melihat tampilan opsi pertanyaan dan jawaban di layar mereka sendiri, serta bisa melihat tampilan PowerPoint. Nah, seperti yang kita lakukan. Ini Bapak Ibu juga pasti bisa melihat tampilan PowerPoint atau tampilan paparan yang ada di laptop saya, itu sama dengan tampilan PowerPoint atau tampilan paparan yang ada di perangkat Bapak Ibu. Dan ini bisa digunakan tidak hanya melalui PC ya, tidak hanya melalui laptop, tidak hanya melalui komputer, tapi juga bisa menggunakan HP, bisa menggunakan tab, asalkan terhubung ke jaringan internet. Itu aja yang diminta, dan gratis. Nah, yang bayar kan cuma biaya paketan saja. Nah, kalau biaya paketan itu sudah umum ya, nah, kita bisa menggunakan paketan yang umum itu. Oke, kita lanjut ke ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan dijawab setelah ini. Terima kasih, dan sekali Recording in progress. Apa yang belum jawab tidak apa-apa. Gus juga mungkin Pembelajaran ya, aplikasi pembelajaran yang kita lihat orang Indonesia itu kalau katanya bagus tuh plus 62 itu suka. Ini yang paling tinggi adalah tadi Bu Kaya. Nah, ini yang menjawab Quizzes ini adalah 44. Ya, ada yang menjawab quiz itu 2, ada yang menjawab Quizzes itu 7, ada yang Quizzes, nah itu 2. Nah, jadi aplikasi kita itu namanya betul yang ini Bapak Ibu, Quizzes ya. Ini tadi pertanyaan kita. Nah, ini contoh kalau kita mau membuat game. Ayo ketelitian siapa yang lebih cepat. Nah, kayak gitu. Ini partisipan view-nya. Nanti kita bisa cek, ada yang belum sempat menjawab. Belum sempat menjawab itu mungkin bisa jadi karena jaringan teman-teman di Bangkalan kayaknya sedang kondisi
kondisi jaringannya bisa jadi mati lampu, bisa jadi pemadaman. Beberapa yang belum menjawab, nah ini kelihatan Bapak Ibu, kita bisa ngecek, oh ini sudah menjawab, ini sudah menjawab, yang ini belum sempat menjawab gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Itu tadi hanya menguji saja Bapak Ibu, teliti tidak dengan slide yang pertama tadi. Oke. Mungkin Pak Gus kalau memang ada pertanyaan yang harus segera dijawab, nanti bisa kita langsung itu. Oke. Iya Pak, saya juga monitor di chat. Ya, silakan bisa diisi Bapak Ibu. Bisa mengisi lebih dari satu, gitu. Dicentang saja, kemudian nanti disubmit. Nah, ini hanya polling saja, media pembelajaran apa yang pernah Bapak Ibu gunakan ketika membuat latihan atau kuis. Ya. Oke, yang paling banyak ya betul. Masih banyak yang menggunakan Google Form. Oke. Yang paling banyak menggunakan Google Form. Kemudian ada yang melalui WA ya. Jadi Bapak Ibu menggunakan latihannya melalui WA. Cuma kalau untuk WA ini saya juga kurang begitu sering menggunakan. Oke. Kalau WA. Kemudian ada yang juga sering ternyata menggunakan Quizzes. Nah, ternyata Quizzes sudah ada di poin ketiga. Ada yang menggunakan Microsoft Form ini Microsoft Form. Kemudian yang ini adalah Telegram. Nah, ternyata paling banyak itu masih menggunakan Google Form. Nah, tapi nanti ada hal yang mungkin ya, hal yang bisa dilakukan oleh Quizzes tapi tidak bisa dilakukan oleh Google Form. Nah, bukan saya membandingkan, tapi memang ini yang kita alami. Terutama kalau yang seperti saya, guru matematika itu, kalau mau nulis di Google Form itu, equation-nya itu harus menambah kan gitu. Harus menambah ekstensi ya, harus menambah extension, harus menambah add-on. Nah, tapi kalau di Quizzes itu tidak perlu Bapak Ibu. Itu sebabnya saya juga sering menggunakan Quizzes. Kenapa? Karena equation-nya sudah ada. Dan bentuk equation-nya itu sesuai dengan apa yang ada dalam kaidah-kaidah matematika. Kan? Oke. Ini beberapa kelebihan menggunakan Quizzes Bapak Ibu. Ya. Quizzes itu dapat dimainkan di kelas, itu live. Jadi kita langsung seperti saat ini. Ini saya buat live ya, live, kemudian atau bisa dibuat PR. Nah, gitu. Nah, perbedaannya dengan Microsoft Form maupun Google Form, mereka tidak untuk Google Form dan Microsoft Form itu tidak bisa dibuat live langsung gitu. Jadi pasti bisa terbaca, bisa sepanjang dibuka akan terus dipakai gitu. Kalau di Google Form sama seperti form pendaftaran kita. Form pendaftaran kita itu akan terus dibuka kalau nggak ditutup kan gitu. Artinya setelah dia dibuka maka dia akan terus bisa diisi. Tapi ketika ditutup baru tertutup gitu. Kemudian ini membantu. Nah ini salah satu yang mungkin ya seperti yang disampaikan Pak Agus tadi. Warga plus 62 itu cari yang simple, yang instan kan gitu. Nah, salah satunya ini Bapak Ibu, Quizzes membantu guru dalam membuat kuis dengan adanya fitur teleportasi. Nah, itu nanti akan kita jelaskan apa sih fitur teleportasi. Artinya kita tidak membuat soal baru, benar-benar baru itu tidak harus gitu. Kita juga bisa mengambil dari soal-soal yang sudah ada di servernya Quizzes. Kemudian ada jutaan kuis publik, ya betul. Ada banyak sekali. Bahkan kita cukup ngetik kata kuncinya saja itu nanti munculnya banyak Bapak Ibu. Kemudian bring your own device ya. Artinya tiap siswa itu dapat menggunakan perangkatnya sendiri.
Misalkan dia di rumah menggunakan perangkatnya sendiri bisa, di manapun dia berada itu bisa menggunakan perangkatnya sendiri, tidak harus menunggu dari temannya gitu ya. Kemudian menyenangkan karena kuisis dikemas layaknya game ya. Terus bisa diiringi musik. Tadi musiknya nyala enggak bagus? Musiknya kok saya nggak dengar ya Pak ya tadi Pak ya? Oh ya, berarti saya yang sensitifnya tadi kayaknya. Ya, yang sensitifnya tadi lu. Mungkin monitor waktu juga Pak. Oke. Ya. Kasihan yang di Maluku Utara nanti ya. Ya oke. Kemudian gradingnya otomatis Bapak Ibu. Jadi nilainya nanti sudah otomatis. Kemudian kelebihan yang lain adalah laporan. Nah, kuisis itu memberikan Anda laporan siswa di kelas yang rinci. Nah, besok akan dikupas lebih lanjut terkait dengan laporan itu yang rinci banget dan kita bisa membuat analisisnya lebih mudah. Oke. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini tampilan halaman kuisis. Tampilan bahasa akan berbahasa Inggris. Namun, kalau kita sudah login nanti bisa merubah bentuknya, pengen bahasa Indonesia atau bahasa Thailand juga ada Bapak Ibu. Kalau misalkan pengen yang bahasa Mandarin, Thailand dan sebagainya itu bisa mencoba-coba nanti. Oke. Agak sedikit lebih cepat aja karena memang sudah jam 8 lebih. Nah, itu fitur halaman depan Bapak Ibu. Fitur halaman depan itu ada enter code, ada sign up, ada get start, kemudian ada login. Enter code ini adalah tombol apabila ditekan akan langsung membawa siswa ke halaman bergabung dengan game, sama seperti yang kita lakukan di awal. Kalau sign up ini adalah untuk pengguna baru yang pertama kali menggunakan kuisis dan akan membuat akun. Itu namanya sign up. Get started itu sama seperti kalau kita mau daftar. Kalau login itu adalah untuk yang sudah punya akun. Jadi untuk hari ini kita fokus pada akun. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah Bapak Ibu punya akun kuisis. Dan akun kuisisnya itu sebagai guru, tidak sebagai siswa. Ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ini saya akan tampilkan langkah-langkah yuk membuat akun kuisis. Nah, membuat akun kuisis itu yang pertama, langkahnya adalah Bapak Ibu masuk ke sini Bapak Ibu, kuisis.com, lalu sign up. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian pilih di sign up ya. Ini presentasi ini nanti akan saya share Bapak Ibu, ada di Google Classroom. Kemudian yang selanjutnya setelah klik sign up, Bapak Ibu bisa masuk menggunakan akun menggunakan Gmail gitu. Untuk memudahkan Anda bisa menggunakan akun Google ya. Jadi nanti ada pilih di sini daftar dengan Google. Bagi yang belum punya akun sama sekali. Nah, jadi silakan nanti mendaftar supaya bisa mempunyai akun. Kemudian yang selanjutnya setelah menggunakan akun Gmail, nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilan seperti ini silakan pilih akun yang ada ya. Tidak harus akun belajar gitu Bapak Ibu. Akun belajar boleh, akun pribadi yang Gmail pribadi itu juga boleh, akun Gmail yang lain juga boleh. Jadi itu menggunakan kalau mau membuat tidak ada batasan harus akun belajar, tidak. Kemudian setelah nanti klik ini, diklik, maka nanti akan tampil pilihan Bapak Ibu. Nah, ini yang sangat penting adalah ketika memilih. Nah, maaf apakah masih terlihat? Oh ya, lihat. Oke. Jadi nanti pilih peran. Oke. Perannya itu sebagai guru Bapak Ibu. Ya, di sini memang ada pilihan, ada peran, ada guru, ada siswa, ada orang tua. Ya. Nah, kita pilihnya itu sebagai guru atau as a teacher. Nanti ada guru atau teacher, itu nanti ada pilihan. Jadi ketika memilih, itu pilih yang akun sebagai guru. Apa bedanya dengan siswa? Nah, kalau guru nanti bisa membuat lebih banyak. Ya, kita
bisa membuat kelas juga. Tapi kalau siswa nanti ada perbedaan antara guru dengan siswa. Oke. Yang tujuan kita, karena kita nanti sebagai school trainer, maka Bapak Ibu silakan pilih yang sebagai guru. Jadi sebagai guru, jangan memilih sebagai siswa. Kita pilih sebagai guru. Oke. Kemudian nanti setelah selesai maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Nah, tampilannya seperti ini. Halaman awal kuisis, kemudian nanti di sini muncul nama. Di sini akan ada nama, kemudian ada di sini adalah teachernya akan kita sebagai teacher. Ada namanya Bapak Ibu di sini. Kemudian di sini nanti ada beberapa menu. Nah, menunya ini apa saja menunya ini Bapak Ibu? Ini saya tampilkan beberapa menu di awal karena kita berkenalan. Nah, ini adalah misal ya. Ini satu itu akun ya. Keterangannya yang nomor satunya adalah akun. Jadi di nanti ada nama Bapak Ibu. Kemudian di sini adalah teacher atau guru. Nah, kemudian di sini ada create, kan dalam bahasa Inggris nanti create ya. Ini ada membuat, itu untuk membuat kuis maupun presentasi. Kemudian yang 3 itu explore. Nah, nanti ada di sini explore itu kita bisa mencari banyak sekali kuis yang ada di ada banyak jutaan ya. Ada jutaan kuis publik yang bisa kita pakai. Kemudian ada perpustakaan saya atau my library, itu koleksi kita yang sudah pernah kita buat gitu. Kemudian yang 5 itu laporan ini nanti adalah laporan terkait dengan apa yang sudah pernah kita lakukan kuisnya. 6 itu adalah kelas. Nah, bedanya adalah siswa itu nggak ada akun kelas ini nggak ada Bapak Ibu. Jadi jenengan nggak sebagai kelas kalau sebagai siswa, tapi kalau jenengan pilih sebagai guru maka nanti bisa membuat kelas. Kemudian yang ketujuh adalah setting atau pengaturan terkait dengan bagaimana profil dan sebagainya. Itu bahasa itu bisa ngecek di setting. Kita lanjut. Kemudian yang 8 ini ada meme. Nah, itu nanti apa sih meme itu? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Hari ini kita khusus untuk pada akun dulu. Yang penting Bapak Ibu kenal dengan kuisis, Bapak Ibu bisa membuat akun. Nah, kemudian ada koleksi, kemudian di sini ada profil. Nah, profil itu misalkan fotonya fotoku kok jelek ya sudah bisa diganti dengan foto yang paling bagus, foto Bapak Ibu yang paling bagus. Ini ada sign out atau keluar atau log ya. Nah, itu beberapa tampilan awal, tampilan depan ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya akun kuisis, maka nanti akan muncul menu-menu ini. Ingat sekali lagi, akun yang harus Bapak Ibu buat adalah akun guru atau teacher. Oke. Monggo Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah ini problem ya? Nah, menurut Bapak Ibu silakan dijawab jujur aja, nggak apa-apa. Ya, ada yang tanya praktek Pak. Ya, di sini kita praktekkan ya Pak Eko ya. Oke. Bentar untuk pembuatan akun. Karena memang beberapa teman ada yang belum pernah tadi di grafik ada berapa 17 atau berapa gitu baru mengenal kuisis gitu Pak Eko. Oke, ya. Oke, nanti kita setelah ini praktek Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, sebetulnya caranya sangat mudah Bapak Ibu. Ini leaderboard. Nah, oke Bapak Ibu, ini saya lewati saja. Oke, jadi nanti setelah itu kita bisa ekspor. Sebelum kita praktek, silakan Bapak Ibu untuk satu pertanyaan terakhir, ya, satu pertanyaan terakhir. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini salah satu fitur di kuisis Bapak Ibu. Silakan digambar ya, bisa digambarkan gitu.
bagaimana, nanti bisa kita lihat nanti hasilnya itu. Masih semangat ini Pak Eko ya, peserta ini masih stay di 122, luar biasa. Ya. Kira-kira sambil menunggu ini Pak, teman-teman menjawab pertanyaan, target untuk yang di sesi 1 ini apa Pak kira-kira Pak? Tugasnya kira-kira seperti itu apa coba? Ya, baik. Tugasnya Bapak Ibu untuk hari pertama ini mudah. Bapak Ibu membuat akun khusus sebagai guru. Nah, jadi nanti akan kita jelaskan di Google Classroom-nya apa yang harus dilakukan. Intinya adalah tugasnya Bapak Ibu membuat akun khusus sebagai guru. Jadi Bapak Ibu silakan nanti yang belum buat silakan buat sebagai teacher atau sebagai itu aja untuk tugas hari ini. Nanti akan ada kantong tugas yang akan kami buat di Google Classroom. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menautkan tugasnya di sana. Terkait dengan bagaimananya nanti akan ada informasi. Itu Pak Agus. Ya, jadi biar ada gambaran gitu Pak ya teman-teman ini. Oh, hari pertama saya harus minimal membuat akun nih. Tugasnya apakah itu nanti di screenshot, nanti dijelaskan di kantong tugas gitu ya Pak Eko ya? Ya, betul. Oke, di kantong tugas nanti akan kita jelaskan lebih lanjut Bapak Ibu. Jadi intinya untuk hari ini Bapak Ibu silakan membuat akun khusus sebagai guru. Ya, ini mungkin sudah semua Bapak Ibu, kok belum ada yang di submit gitu. Setelah menggambar silakan di submit gitu. Gambar di khusus kemudian di submit. Ada pertanyaan di kolom chat Pak Eko, apakah khusus ini bisa untuk jenjang PAUD hingga universitas ya Pak Eko ya? Semuanya lengkap di khusus ya. Ini. Oke, bisa Bapak Ibu, bisa, sangat bisa. Bahkan di TK itu ada, misalkan TK kan biasanya kita bisa mengenalkan gambar-gambar gitu ya. Kita bisa memasukkan gambar, misalkan ini namanya gambar apa gitu. Silakan nanti tinggal dipilih anak-anak jadi mengenal, oh ini namanya buah apel, ini namanya buah jeruk, itu bisa Bapak Ibu. Jadi di TK itu sangat bisa, malah banyak sekali yang TK itu. Ini kendaraan, misalkan tema kita kendaraan, ini namanya sepeda motor, ini namanya apa, nah itu nanti ada. Itu bisa ya, bisa kita ekspor lagi Bapak Ibu. Besok kita akan ekspor lebih lanjut. Ya, jadi untuk jenjang TK ini bisa ya Bapak Ibu ya. Mungkin anak-anak yang belum bisa baca, tetapi dia memahami makna kata misalkan. Jadi di kuis nanti bisa Bapak Ibu, tinggal klik aja tombol menu speakernya, kuisis akan membacakan soalnya untuk anak-anak TK. Jadi tidak perlu khawatir ya, di kuisis ini salah satu alternatif menjadi solusi untuk pembelajaran yang menyenangkan. Baik, mungkin itu untuk paparannya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Okay. Jadi ada 99 tadi yang ikut aktif, dan insya Allah nanti ini hasilnya juga bisa kita lihat. Hasilnya nanti bisa kita lihat. Jadi laporannya itu sudah ada. Laporan dari kegiatan yang di kuisis ini nanti akan ada laporannya. Setelah ini saya end presentasinya, maka nanti laporannya akan otomatis muncul. Mungkin itu bagus dari saya. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Eko, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ternyata di kuisis ini pembelajaran dikemas dengan cara yang menarik, sehingga anak-anak tidak lagi berhadapan dengan paper atau buku, sehingga mereka merasanya ngegame gitu, padahal mereka belajar. Pak Eko, terima kasih ilmunya. Jadi semakin dikupas kuisis ini, waktu terasa nggak ada habis-habisnya Pak Eko ya. Semakin ini dibahas, nanti waktu
sampai jam 9 ini ternyata masih kurang. Mungkin untuk diskusinya bisa dilanjutkan di room WA atau LMS ya Pak Eko ya. Nggak hanya berhenti di room Zoom ini saja. Jadi Bapak Ibu mungkin ada hal-hal yang ditanyakan, nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya lewat WA ataupun LMS. Nanti oleh para super trainer nanti bisa dibimbing hingga Bapak Ibu menguasai bagaimana pengoperasian penggunaan Quizzes ini. Begitu ya, Pak. Ika, halo. Ya. Mungkin sedikit Pak Eko, ini bisa dicontohkan praktek sebentar saja untuk membuat akun gitu Pak Eko, karena di pertanyaan ini juga ada dari Pak Umar Jafar. Ini kok tidak muncul pilihan siswa yang dulu. Mungkin sedikit Pak Eko bisa kita praktekkan bersama supaya nanti tidurnya ini para peserta ini ya. Oke, saya praktekkan ya Bapak Ibu. Ini saya tak buka di akun saya yang lain. Yang pertama, masukkan ini Bapak Ibu. Quizzes.com. Nah ini. Kan biasanya ini data ya Pak, ya sekarang nanti harusnya memang nggak siap kemarin. Mohon sabar ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pilih sign up Bapak Ibu. Nah di sini ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa pilih sign up atau kita bisa pilih get started, ini sama sebetulnya. Oke. Kita pilih sign up. Bentar mas, proses. Nah, yang ini kan saya belum punya akun untuk yang ini. Ini kita pilih sign up. Kemudian ini continue with Google aja. Oke. Kalau Bapak Ibu punya akun Google, kita langsung bisa continue with Google atau mendaftar dengan Google. Kita klik. Setelah kita klik, maka nanti akan ada konfirmasi untuk masuk ke akun Google. Nah, kita tinggal pilih aja. Misalkan ini akun Google-nya. Ini saya klik. Nah, nanti akan muncul pilihannya. Nah, ini. Ya. Di sini akan ada add school, add business, channel, ya. Nah, kita pilih yang add school dulu Bapak Ibu, ya. Kita pilih yang add school. Nanti ini ada K12 dari University. Jadi ini, nah ini ada teacher, ada student. Nah kita jangan lupa untuk pilih yang teacher. Nah, kelihatan nggih? Bagus ya? Ya, kelihatan Pak. Ya, kita pilih yang teacher. Nah kita pilih teacher, maka otomatis nanti akan langsung masuk sebagai teacher. Nah nanti ciri-cirinya nanti terlihat di sini. Kita tunggu. Nah, berarti ini sudah selesai ya Pak ya pembuatan akun ya. Kalau seperti ini ya? Betul. Oke, seperti nanti, itu Bapak Ibu sangat mudah sekali. Ya, nanti di sini akan muncul nama kita. Kemudian ciri-cirinya ini ada kelas Bapak Ibu, ada kelas ini berarti sudah akun teacher Bapak Ibu. Gitu. Jadi ada kelas.
mungkin sudah cukup jelas nih Bapak Ibu nih. Iya Pak, cukup jelas Pak. Oke. Baik, luar biasa Pak Eko, terima kasih ilmunya. Ternyata mudah sekali ya pembuatan akun Quizzes untuk guru ini ya. Baik Bapak Ibu, jika mungkin ada hal-hal yang ditanyakan, kita bisa diskusi di ruang chat WA ataupun di Google Classroom ya Bapak Ibu ya. Pak Eko, terima kasih. Pak Ardi, Pak Agus, kami sampaikan terima kasih ilmu yang luar biasa. Kita sambung di tanggal 8 dan 11 Maret 2022. Baik Bapak Ibu, itu tadi kegiatan kita pada malam hari ini. Luar biasa sekali, semangat sampai di jam 9:15 ya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama Bu. Oh ya, foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Bisa di-on-kan kameranya ya. Lebih dahulu kameranya. Oke, slide kedua. Ya. Slide ketiga. Oke, slide keempat. Dan slide kelima. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Link absennya tadi sudah dibagikan ya Bapak saya. Sabun. Recording stopped. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bu Intan Kusumanagari. Monggo Bu Intan. Recording in progress. Baik, mungkin kendala sinyal Bu Intan. Oke. Iya Pak Agus, agak terkendala ini sinyalnya, ngapunten teman-teman semua. Alhamdulillah sekali pada malam hari ini kita sudah mendapatkan ilmu ya dari teman-teman trainer of TOT Quizzes pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan berjumpa pada tanggal 8 di Pak Agus ya. Ya, tanggal 8 di jam yang sama. Oke. Di jam 7 ya, kita mulai jam 7 lagi. Baiklah teman-teman, sekian dulu untuk malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang belum absen ya Pak Agus ya. Ya, nanti bisa di Google Classroom atau di Google siap. Ya. Bisa langsung di Google Classroom dan di email masing-masing. Baik, untuk malam ini apabila saya sebagai pembawa acara ada kesalahan kata dan mungkin ada gugupnya sedikit ya, karena saya pada malam hari ini bertemu dengan orang-orang yang sangat hebat dari Pak Usman Jabar, Pak Irfandi, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas ilmunya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.